بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني وأخواتي بارك الله فيكم بإذن الله عز وجل. Beranjak dengan mulai hari ini insyaallah akan kita bacakan salah satu karya ulama di zaman kita, meskipun beliau telah meninggal rahimahullah. Beliau adalah Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Ibn Abdullah As-Sa'di rahimahullah. Beliau merupakan salah satu guru besar dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan telah memberikan khidmah secara khusus kepada ulama-ulama yang membimbing, membina umat ini, dan telah memberikan secara umum kepada Islam dan kaum muslimin, baik melalui karya-karya beliau, kitab-kitab beliau, apakah yang menerangkan dalam perihal fikih, ataukah yang menerangkan dalam kaidah-kaidah fikhiyah, ataukah kitab-kitab beliau yang menjabarkan dalam perihal tafsir ayat-ayat yang tertera dalam Al-Quran Al-Karim. Sedikit mengenal tentang Syekh As-Sa'di, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Abdullah As-Sa'di rahimahullah. Kelahiran beliau di salah satu kota yang bernama Unaizah, salah satu kota di Jaziratul Arab yang bernama Unaizah, bertepatan dengan bulan Muharram pada tanggal 12 tahun 1325
7 Hijriyah, yang tentunya merupakan ulama besar di zaman waktu itu, dan hampir banyak dalam sejarah para ulama di mana mereka dari kecil kondisi keadaan yang harus mereka hadapi adalah yatim. Disebutkan dalam sejarah hidup beliau bahwa ibunda beliau itu tuwfiyat walidatuh. Disebutkan dalam sejarah beliau bahwa ibu beliau meninggal dalam keadaan umur beliau, usia beliau ialah 4 sinin, masih anak-anak, yaitu 4 tahun. Ibunya telah meninggal. Akan tetapi dengan meninggalnya seorang yang memberikan asuhan khusus, karena kita dapati dalam kehidupan keluarga yang memiliki andil cukup besar terhadap perkembangan seorang anak, bagi orang tua yang paham adalah sang ibu. Kita katakan bagi orang tua yang paham adalah sang ibu. Bagi yang tidak memahami bahwa anak itu membutuhkan kasih sayang, perhatian dari sang ibu secara khusus, maka di tengah-tengah keluarga banyak pula andil orang tua dalam mengetahui atau terhadap perkembangan anak itu sedikit. Contoh yang nyata yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia secara umum, mungkin terkhusus pada kaum muslimin, kehidupan apabila kedua orang tua dikenal, diistilahkan dengan istilah wanita karir, diistilahkan dengan seorang laki-laki yang memiliki profesi, jabatan, kedudukan, dan yang lain sebagainya, mengakibatkan bahwa sang suami berada pada kesibukan tersendiri, sang istri pun demikian. Yang tertinggal apabila di tengah-tengah keluarga tersebut lahir seorang anak, maka yang akrab dan yang sering kita dengarkan bagaimana karir, demikian pula jabatan yang dimiliki oleh sang kedua orang tua, yaitu pasangan suami istri tadi, tidak terganggu dengan lahirnya, dengan hadirnya buah hati di tengah-tengah rumah adalah mengambil apakah yang dikatakan dengan istilah seorang pembantu, atau mungkin yang dikatakan dengan istilah baby sister dan seterusnya. Di pagi hari sang anak belum bangun, kedua orang tua telah tiada, yaitu pergi ke tempat di mana mereka bekerja. Sepulang sang anak telah tidur, kedua orang tua pun baru datang, dan terus kehidupannya berjalan seperti itu. Bahkan di tengah
istirahatnya di malam hari, banyak juga terjadi di tengah-tengah keluarga yang tidak ingin istirahatnya sang ayah atau sang ibu terganggu, sehingga dengan teganya pula mereka menempatkan sang anak itu pada ruang terkhusus yang seharusnya mendapatkan belayan, pelukan, kasih sayang baik dari ayah atau sang ibu. Ternyata banyak orang tua yang merelakan sang anak tadi tidur bersama apa yang kita sebutkan di awal tadi, apakah sang pembantunya ataukah babysitternya. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, jangan mengira bahwa dengan semata-mata kecukupan dari sisi duniawi, jangan mengira dengan melihat kecukupan dari sisi harta dan segalanya itu menjadi baiknya, positifnya, bagusnya perkembangan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Sungguh Islam telah mengajarkan sejak awal, mulai dari sang ibu ketika mengandung, demikian pula mulai ketika sang bayi keluar dari perut sang ibu, agar sang ibu menyabari untuk memberikan rasa kasih sayangnya dengan suguhan ASI atau air susu ibu. Di balik semua itu ada hikmah yang luar biasa, di mana ASI sesungguhnya tidak bisa diwakili oleh yang lain dalam bentuk apapun, ditinjau dari penakaran kadar manis dan tidaknya. Seorang tidak bisa mengukur dengan ukuran yang tepat yang telah Allah perjalankan pada seorang ibu dalam sisi kehangatannya. Demikian pula seorang yang membuatkan susu sebagai pengganti ASI juga tidak bisa mengukur seberapakah kadar kehangatan. Kadang terlalu berlebihan, kadang juga terlalu dingin, yang menyebabkan kejengkelan seorang pengasuh terhadap bayi. Kenapa sang bayi juga tidak mau meminum atas susu buatan? Dalam sisi ketepatan kapan waktunya, karena menangisnya sang bayi, seorang yang dia itu langsung berinteraksi dalam hal ini kedua orang tuanya kadang-kadang bingung kenapa sang anak itu menangis. Nah, bukanlah dengan menyimpulkan kesimpulan yang sama bahwa setiap anak yang nangis itu mesti lapar dan berbagai macam hal yang sesungguhnya tanpa dirasa bahwa sang anak ketika mendapatkan susuan khusus dari sang ibu, mengalirlah, berpindahlah akhlak-akhlak yang mulia jika sang ibu seorang yang mulia perangainya, budi pekertinya. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan dalam pembahasan at-ta'imah, dalam pembahasan dampak dan pengaruh makanan terhadap akhlak seseorang, himbauan kepada seseorang manakala ingin menyusukan anaknya kepada wanita lain, pilihlah, carilah seorang wanita yang memiliki akhlak budi pekerti yang baik, karena memiliki dampak. Meskipun ditinjau secara teori seorang tidak kesampaian. Kenapa demikian?
thumma tuwfiya waliduhu wa umruhu 7 sanawat. Berjalan kehidupan yang ada pada Asy-Syaikh rahimahullah, usia beliau bertambah menjadi 7 tahun, dan di waktu itu pula meninggal orang tuanya. Meninggal orang tuanya dalam hal ini ialah ayahanda beliau rahimahullah. Sehingga nasya'a rahimahullah yatim al-abawain. Dan Syekh Sa'di sejak umur 7 tahun berkembang kehidupannya, dari mulai bayi, anak, bocah, pemuda. Sejak usia 7 tahun beliau harus menghadapi satu kehidupan yang menjadi seorang anak yang yatim, kehilangan sang ibu terlebih dahulu, menyusul kemudian kehilangan sang ayah. Syukurilah wahai saudaraku kaum muslimin, apabila kehidupan kita ini masih dinaungi kasih sayang kedua orang tua kita, hingga pada tingkatan kita dapati bahwa orang tua dengan jujurnya memberikan rasa kasih sayang tanpa banyak teori, tanpa banyak serapan-serapan ilmu yang mereka dapati. Kalau di sana ada tabiat-tabiat yang bagus, sampai pada perkembangan di mana sang anak tadi telah berusia, bahkan tidak sedikit dari kita yang telah berkeluarga, bahkan sudah punya anak 1, 2, 3, itu kalau pulang, apakah ketika acara-acara yang disebut dengan mudik, apakah acara-acara yang disebut dengan temu keluarga, apakah acara-acara yang disebut dengan ingin menengok, apakah acara yang disebut dengan birrul walidain, yang seharusnya sang anak itu mengurusi orang tua, tapi biasanya kalau pulang justru orang tua yang mengurusi kita, ya tidak? Orang tua yang mengurusi kita, masih ingin manja, dibuatkan ini, dibuatkan itu. Karena belum tentu seorang itu walaupun telah dipahamkan tidak boleh mencela satu makanan, sebagaimana Rasulullah SAW jika mendapatkan satu makanan tidak ada kesenangan, tidak ada perkara yang mendorong sehingga beliau tertarik, maka beliau tinggalkan tanpa mencelanya. Dan bagi kita, karena lama mendapatkan pendidikan dari orang tua, bahkan orang tua paham, terkhusus sang ibu, adapun ini kesukaannya demikian, kalau makan kan begitu. Jadi kita kalau memberikan makan kepada anak, betul kita berusaha, kita berupaya untuk menyeragamkan. Misalnya dengan memasak dan membuat lauk yang sama. Jangan kemudian terlalu ideal. Artinya kalau pada anak itu ada di sana kesukaan tertentu, jangan dimatikan. Kalau tidak, maka yang terjadi ialah anak betul-betul dalam kondisi mereka itu mogok makan. Tapi jangan pula kemudian seorang anak kita turuti dengan menuruti di luar batas-batas yang sang anak sungguhnya tabiatnya anak. Belum tahu mana ini merupakan porsi yang membawa kepada mudarat. Jika terus diberikan, sebagai misal, ada kebiasaan anak suka makan mie mentah, ya, mie yang sudah instan itu, apakah Indomie-nya, Super Mie-nya, yang berbagai macam bentuk-bentuk mie instan.
Ada sebagian anak yang direbus itu betul-betul tidak mau, diremat akhirnya. Kadang memakai bumbunya. Bahkan sebagian tidak mantap kalau satu bumbu tadi tidak dimasukkan semuanya. Karena itu kadang-kadang yang dicari. Banyak perasaannya kan gitu. Nah seperti ini, jangan kemudian andai kata anak itu dengan kita halangi mau bawa makan, jangan kemudian terus dituruti berikutnya, tapi diarahkan pelan-pelan. Karena ini bahaya. Hal yang semacam ini bahaya. Bahaya bukan mungkin saat sebulan 2 bulan sekarang, tapi bisa saja kita dapati bahayanya kelak di masa mendatang. Demikian pula terkadang ada tipe anak yang sukanya juga demikian, menginginkan agar orang tua menyajikan dari kecilnya dibiasakan makan mie rebus. Karena apa? Ini kadang kesalahannya juga orang tua. Kenapa? Orang tua malas masak. Ya tidak. Jujur saja kadang-kadang orang tua malas masak. Jadi pada bingung, ya mendingan membeli sesuatu yang sudah instan dengan alasan murah. Lah, belum tentu. Belum tentu perkara itu lebih murah kalau alasannya ke situ. Kadang dari orang tua pun membiasakan. Atau terkadang orang tua memberikan dalam perkara ini seolah-olah rasa kasih sayang. Atau kadang orang tua merasa bahwa dengan demikian khawatir kalau anak tadi mutung, mogok, tidak mau makan. Nah, mungkin andai kata anak itu membiasakan makan hanya dengan garam, ya ditumbuki garam, atau bahasanya mungkin dituturkan garam kepada nasi yang panas, itu akan lebih selamat ketimbang terus sehariannya begitu. Atau mungkin dengan kecap yang jenis-jenisnya di situ telah diakui, tidak sembarangan. Saus pun juga demikian. Jangan kita beralasan murah tetapi bermadarat. Karena Allah Jalla wa Ala memerintahkan kulu halalan thayyiban. Penterjemahan halal itu tidak bertolak belakang dengan masalah yang thayyiban. Dengan masalah yang thayyiban. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum. Maka jangan menjadi keluhan yang kemudian kita salahkan, yang menimpa pada kita. Kalau di zaman-zaman di mana sekarang kita hidup, berbagai macam jenis penyakit yang dikeluhkan oleh kita semua atau oleh para akhwat, para ummahat, itu terjadi sebelum di masa-masa lalu tidak pernah dikeluhkan, bahkan ada pada para wanita dahulu. Ini kadang perkara sepele, terkadang perkara yang seolah-olah tidak berpengaruh, padahal berpengaruh. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa terkadang kita walaupun sudah besar, karena orang tua tahu persis apa kesukaannya, akhirnya pulang yang seharusnya kita ini merawat orang tua kita, memberikan fasilitas kepada orang tua kita, apa yang dimaunya, justru sebaliknya. Sebaliknya, justru orang tua kadang-kadang yang lebih repot tatkala kita berkunjung di rumah orang tua kita sendiri, atau mungkin di rumah dalam hal ini sang ibu atau orang tua daripada istri, apa yang mungkin diistilahkan dengan mertua kita. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum. Maka Syekh rahimahullah dengan perkembangan yang dimana sejak usia 7 tahun sang ibu sudah tidak ada, sang ayah sudah tidak ada, ini membutuhkan kepada penyesuaian yang tersendiri. Maka syukurilah karunia yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita, yang hampir rata-rata kita hingga dewasa telah menikah, bahkan telah memiliki, tadi saya katakan,
sudah punya anak 1, 2, 3, orang tua masih hidup, itu pun terus perhatiannya masih kepada sang anak tadi. Kepada sang anak tadi. Kemudian setelah kedua orang tuanya meninggal, maka yang mengasuh ialah istri beliau. Wallahu alam apakah pernikahan yang terjadi terhadap istri beliau yang berikutnya ini di masa sang ibu, yaitu Bunda Syekh Sa'di masih hidup ataukah di saat telah meninggal. Bahkan ibu yang dalam hal ini bukan ibu kandung, ibu yang dalam hal ini bukan ibu kandung, ahabbathu katsiran, sangat mencintainya. Ini jarang dijumpai dalam kehidupan keluarga seorang ayah ditinggal istrinya, meninggal lebih dahulu, ada anak, kemudian menikah lagi. Yang dalam hal ini tentunya seorang laki-laki membawa anak menikah dengan seorang, apakah dia janda ataukah gadis. Maka ibu, dalam hal ini ibu bagi sang anak yang dibawa sang laki-laki tadi, yang bukan ibu kandung, ini terkadang antara dua ujung perkara yang membahayakan. Kadang terlalu apa? Terlalu mengambil sikap yang di situ tidak tahu mau menahu. Sebagai misal tidak mau mengurusi karena itu anak bawaan suami, kan begitu. Itu kan bukan anak kandung saya, kenapa saya harus mengurusinya? Lebih-lebih dalam dunia ketika yang ada ialah pernikahan seorang yang mendapatkan keadaan dua ibu di masa hidup semuanya, yaitu apa yang diistilahkan dengan seorang suami menikah lebih daripada satu, berta'addud, berpoligami. Kalau tidak hati-hati, terkadang seorang anak dari seorang suami, dari ibu kandungnya bagi anak tadi, berkunjung kepada ibu lain yang bukan ibu kandungnya. Apa yang terjadi? Kadang ada muamalah yang kurang bagus, diberikan atau istilah provokasi, ibumu begini-begini, kadang menjadi sebab pertikaian dalam sebuah keluarga. Nah, oleh sebab itu perihal yang sangat membahayakan dalam kehidupan semacam ini kalau seseorang menempuh suatu kehidupan keluarga, urusannya itu bukan urusan bagaimana betul-betul memperbanyak keturunan, itu juga sekaligus memperbanyak kesiapan seorang untuk menjadi siapa? Menjadi ibadullah, menjadi hamba-hamba Allah yang betul. Jangan hanya sekedar mengambil sebuah hadis. Ini mukatsiru bikum al-umam, aku berbangga-bangga terhadap kalian dengan banyaknya umat ini. Nabi SAW hari kiamat kelak itu beliau membanggakan tentang banyaknya jumlah pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana terwujud? Yaitu dengan banyaknya keturunan, kan begitu? Banyaknya keturunan. Jangan itu saja semangatnya. Nikah 1, 2, 3. Apa? Ya supaya umat ini jadi banyak. Kan begitu? Supaya umat jadi banyak. Hanya itu saja semangatnya. Tidak melihat bagaimana sisi pendidikannya, tidak melihat bagaimana semuanya umat betul diarahkan kepada sebuah pendidikan yang sahih. Lebih-lebih kalau sampai terjadi di sana suatu perpisahan, seorang suami menikah atau seorang laki-laki menikah dengan wanita, mendapatkan anak, pisah, masing-masing menikah lagi. Sang ayah menikah mendapatkan seorang wanita baru, sang istri juga berpisah mendapatkan apa? Laki-laki yang baru.
kedua belah pihak saling apa? Saling memendam. Mungkin ada masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya perpisahan. Anak ketika tinggal bersama ayahnya, sang ayah mendoktrin, hati-hati terhadap ibu kandungmu dulu. Terus begitu. Akhirnya muncul apa? Muncul kebencian yang sangat kepada sang ibu. Begitu juga ketika sang anak kembali kepada sang ibu, didoktrin oleh ibunya, hati-hati dengan bapakmu dulu begini-begini. Apa yang terjadi? Perang dua kubu. Walaupun telah berpisah. Sementara Allah Jalla wa'ala merintahkan dalam perkara seorang ketika telah terjadi perpisahan, wa amsikuhunna bima'rufin aw tasrihun biihsan. Kalau memang masih ada niatan bergabung, ambil dengan cara baik-baik, kan begitu. Tidak usah kemudian meletupkan satu kehidupan yang tidak sehat. Dan kalau memang sudah tidak suka, apa? Pisahkan, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dan kisah-kisah di kalangan orang-orang awam cukup banyak. Antara yang berlebihan, yaitu berlebihan dalam tadi memprovokasi, antara yang memang walaupun kadang-kadang tanpa ilmu tapi terjalin satu kehidupan yang luar biasa. Dikisahkan ada seorang berpisah suami istri, kemudian sang anak karena ibunya menjaga untuk keselamatan anak, dia tidak ingin menikah lagi dan tidak pernah keluar dari ucapannya menjelek-jelekkan sang suami, kenapa dulu, tidak pernah diam, tidak pernah mengucapkan dan diam. Dan yang sering dinasihati, wahai anakku, jika engkau ingin menikah, maka ingat, kamu punya wali. Kalau kemudian seorang menekankan jika sang anaknya perempuan untuk beradab, kan begitu. Walaupun telah berpisah dengan apa? Sang ayah. Demikian pula jika anaknya laki-laki, izinkanlah agar sang anak mencari ayahnya. Kemana? Di mana ayahnya tadi? Suatu kejadian terpisahnya orang tua yang cukup jauh. Sang ibu terus menanamkan kepada anak bahwa kamu itu punya bapak, tetapi bapak yang ada sekarang sudah pisah dengan kita, tidak bersama kita lagi. Tidak pernah menceritakan sebabnya, karena bapakmu terlalu begini, sehingga terus begitu. Walaupun kepada pemukulan, walaupun kepada penyiksaan, kadang seorang ibu dengan pintarnya mendidik supaya sang anak tidak terjadi dendam yang luar biasa kepada sang ayah. Terjadi satu saat ketika sang anak ingin menikah, karena sang ibu terus menanamkan kebaikan, akhirnya sang anak ketika dalam kondisi ingin menikah, meminta izin sang ibu, di manakah, tunjukkan bahwa saya ini masih punya orang tua. Dia pun akhirnya sampai pada keadaan diceritakan tentang ayahnya tinggal di suatu tempat, dikunjungi. Ternyata ketika ketemu sang orang tua dalam kondisi dia kekurangan, jual bakso, miskin, rumahnya tidak begitu nyaman. Dalam kondisi sang anak, masya Allah, sudah mendapatkan apa? Kehidupan dunia yang luar biasa. Akhirnya karena hasil penanaman sang ibu, tidak pernah ditanamkan rasa dendamnya kepada ayah, disampaikan ketika kondisi sang ayah masih hidup, diberangkatkan haji, dibangunkan rumah. Walaupun telah terjadi apa? Perpisahan antara seorang ayah dengan ibu. Meskipun ada juga yang sebaliknya. Ada pula yang sebaliknya, yaitu seorang ibu menanamkan kebencian kepada anak. Bapakmu dulu begini, ayahmu dulu begini, abimu dulu begini, kan begitu. Hingga pada satu keadaan anak benci sekali kepada orang tua. Demikian pula terkadang sang suami ketika telah berpisah menanamkan kebencian, ibumu demikian, ummu demikian, dan seterusnya. Maka yang demikian, ikhwan barakallahu fikum, perihal yang sesungguhnya tidak mudah dalam menjalani sebuah kehidupan. Maka Syekh Sa'di ketika seiring dengan kehidupannya diasuh oleh sang ibu yang bukan ibu kandung, tetapi mendapatkan perhatian yang luar biasa. Mendapatkan perhatian yang luar biasa. Falamma syabba sara fi baiti akhi al-akbar. Kemudian ketika telah dewasa, maka Syekh rahimahullah tinggal bersama kakaknya yang tertua.
tinggal bersama kakaknya yang tertua. Dan inilah yang kemudian dari kakaknya tertua tadilah kemudian Syekh Sa'di rahimahullah dibawa, diajak, ditempatkan kepada halaqat ilmiah. Ini majlisnya Syekh Fulan, ini majlisnya Syekh Fulan. Seperti yang terjadi pada Imam Syafi'i rahimahullah. Karena dalam posisi telah ditinggal oleh sang ayah, sementara Imam Syafi'i rahimahullah belum lahir. Tatkala lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah, dan Imam Syafi'i memiliki suatu nasab yang mulia, yaitu Quraisy, dibawalah oleh sang ibu supaya tidak hilang. Dibawa ke Makkah, dikenalkan bahwa ini anaknya si fulan, nasabnya demikian. Akhirnya Imam Syafi'i bermajlis dengan para ulama yang mulia, majlisnya Imam Malik rahimahullah dan seterusnya. Jadi hendaknya sang ibu juga punya semangat. Jangan sampai seorang ibu ketika mendapatkan anak, tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan mungkin sang suami meninggal, terus menikah lagi, mendapatkan anak baru dari suami yang barunya, lupa dengan anak dari suami yang lama, karena mungkin perhatian suami yang baru begitu luar biasa, dan menanamkan keburukan-keburukan kepada sang suami baru, sehingga terkadang anak itu terlantar, anak dalam kondisi tidak mendapatkan perawatan, anak dalam kondisi tidak mendapatkan bimbingan yang semaksimal mungkin. Ini satu kehidupan, cobaan, ujian, dan seorang dalam menghadapi semua itu tentunya dengan keilmuan yang ada, antara perkara yang di situ ifrat maupun tafrid. Demikian pula terkadang seorang yang telah memiliki ilmu yang luas, tapi saat diuji, dicoba dengan praktek-praktek atau cobaan-cobaan yang dihadapi belum tentu terkadang seorang lolos. Bahkan terkadang seorang awam yang kita kadang melihatnya belum pernah belajar sama sekali, tetapi mereka lebih peka dengan masalah-masalah yang demikian ini. Kemudian disebutkan amma waliduhu faqad kana hafizan al-Qur'an. Adapun orang tua beliau dalam hal ini ialah Syekh Nasir rahimahullah, juga penghafal Quran, juga seorang yang telah menghafalkan Al-Quran. Muhibban lil ilm, cinta kepada ilmu. Orang tuanya Syekh Sa'di seorang yang cinta kepada ilmu. Bahkan juga wa ahlihi, bukan hanya pencinta ilmu, tetapi juga orang yang membidangi ahlinya. Seringkali kalau disebutkan tentang ahlul ilmi, orang yang membidangi ilmu, itu bukan orang yang hanya menguasai ilmu. Itu maknanya di kalangan para ulama. Kalau dikatakan perintah kepada kita ataupun kaum muslimin terhadap kehidupan agama ini untuk bertanya kepada ahlul ilmi, was'alu ahla dzikr, bertanya kepada ahlul dzikr, orang-orang yang ahli zikir, ahli ilmi, itu bukan hanya semata-mata orang yang luas ilmunya, luas wawasannya, luas pengetahuannya, tapi juga dikenal bagaimana kehidupan kesehariannya, mengajarkan dalam perihal mari kita mentaati Allah dan Rasulnya, terterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menjaga lisan, jujur dalam beragama ini, terterapkan dalam kesehariannya. Jadi jangan gampang terpukau, jangan gampang terkecoh, jangan gampang seorang itu terbelalak melihat suatu sosok kehidupan seorang yang baru dikenal karena luas ilmunya, bagus mungkin dalam penyampaiannya, begitu. Jangan seperti itu. Karena seseorang itu andai kata tidak dikenal sebelum-sebelumnya, tiba-tiba muncul, andai kata tidak dikenal sebelum-sebelumnya kehidupannya bagaimana, terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, terhadap kehidupan sehari-harinya, itu seorang mungkin tidak pernah kenal, tiba-tiba muncul, kemudian kita tercengang, terheran-heran dengan apa yang disampaikan,
bisa saja kalau itu yang menjadi tujuan utama atau pegangan yang dengannya kita mengatakan bahwa itulah ukuran orang baik, kita bisa terkecoh. Kita bisa apa? Terkecoh. Dan ini cukup banyak disebutkan oleh para ulama di zaman dahulu. Orang kadang melihat dari penampilan, misalnya jenggotnya yang panjang, raut mukanya yang seolah-olah nampak seperti bercahaya, ibadahnya Masya Allah, pakaiannya yang nampak tidak menyelisihi apa yang diajarkan Rasulullah. Seketika itu kalau seorang berjabatan tangan, bertemu, berpapasan, bicara, apa yang terjadi? Masya Allah, dia orang yang sangat baik, tidak ada yang menandingi, kan begitu. Kalau mungkin terus berjalan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun terus, belum tentu dia dapati kehidupan yang membuat dia tercengang seperti di awal, dan bisa saja urusannya terbalik, yaitu dia dapati urusan yang membuat dia terkaget-kaget, terheran-heran, kok bisa, kan begitu. Karena masalah kehidupan manusia itu masalah penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, penuh dengan perihal kita disuruh mempraktekkan kepada suatu kenyataan, hakikatul umur. Tidak boleh kita menggambarkan sesuatu itu hanya pada akal kita atau pada rancangan kita, sementara kita tidak pernah mewujudkan. Tidak betul cara berislam seperti itu. Gambarannya bagus, tapi saat penerapannya bagaimana? Seperti yang didengungkan, seperti yang diserukan, seperti yang didakwakan oleh orang-orang yang selama ini dan hingga saat ini terus menyeru tentang apa yang diserahkan, tegakkan daulah Islamiyah, tegakkan syariat Islam, kan begitu. Tegakkan qisas, tegakkan hukum-hukum Islam, akan menjadi baik kaum muslimin. Kalau mereka itu orang-orang yang menyeru tentang tegakkan daulah Islamiyah, tentang tegakkan hukum Islam, itu kesehariannya nampak dalam berpakaian, menampakkan kepada apa? Keislaman yang betul. Dalam ibadahnya menampakkan keislaman yang betul, mungkin akan sedikit ada ketertarikan ke situ. Sholat saja tidak. Bagaimana disuruh menegakkan apa? Syariat Islam. Bukankah Islam termasuk syariatnya yang disuruh ditegakkan dalam kesehariannya sholat 5 waktu? Ya bukan. Bukankah sholat 5 waktu Allah Jalla wa Ala perintahkan untuk kita tegakkan? Nah, demikian pula dalam berpakaian, baik yang laki-laki maupun perempuannya, berhijab saja, berjilbab saja, belum bisa mengerti sesungguhnya jilbab yang mana yang syar'i. Bagaimana seorang kemudian terdorong, terbakar semangatnya dengan mengistilahkan, mari tegakkan daulah Islamiyah. Jadi janganlah kemudian seorang terpancing, jangan kemudian seorang terkecoh dengan slogan-slogan, dengan dorongan-dorongan yang sifatnya hanya kepada membakar semangat. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, ahabbul a'mal ila Allah dawamuha wa in qall. Amalan yang sangat Allah cintai ialah sebuah amalan itu kalau dikerjakan terus menerus berkesinambungan, walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun sedikit. Seperti duduk dalam majelis ta'lim, belajar ilmu agama. Kata mereka, apa yang Anda pelajari? Ya, kita mempelajari tata cara bagaimana wudu yang betul. Kita mempelajari mana air, jenis air, macam-macam air yang di situ boleh dipakai bersuci. Dari dulu, sejak masa Rasulullah hingga tahun ini, kita sekarang sudah masuk ke berapa? 1431 ya, Hijriyah. Berarti sudah berapa? 1431 Hijriyah. Tidak ada perubahan. Yang kalian pelajari hanya apa? Masalah wudu. Sampai kapan bisa membuat daulah Islamiyah? Sampai kapan?
Yang dipelajari tentang tata cara bagaimana masalah air. Yang dipelajari tentang bagaimana tohara bersuci. Masalah seorang itu membersihkan dari nifasnya, membersihkan dari haidnya. Terus begitu masalah mandi. Ini terus yang seolah-olah menjadi apa? Pelajaran kalian. Sampai kapan Daulah Islamiyah ini terbentuk? Sampai kapan umat Islam ini bisa menegakkan syariat Islam? Sementara kalau ditanya mereka itu suruh berwudu atau suruh bertayamum karena memang tidak pernah wudu, kan begitu? Karena memang juga mereka tidak pernah bertayamum, akhirnya apa? Bingung. Gimana? Kita punya masalah bertepatan dengan keadaan tidak punya air atau sekali sakit dalam keadaan tidak bisa menyentuh air. Gimana cara tayamumnya? Gampang tayamum itu. Tepukkan saja telapak tangan, usap muka, kepala, tangan sampai siku dan kaki. Selesai tayamum, pengganti wudu, kan begitu? Ya tidak? Untung tidak bisa berkumur-kumur. Ambil pasir, kumur-kumur pasir. Pasir dari sungai apa yang kemarin? Sungai Cor di situ ya, suruh kumur-kumur pakai pasir itu. Untung tidak suruh kumur-kumur. Untung suruh tidak apa penggantinya apa? Istinsyaq, menghirup pasir. Tambah rusak lagi. Jadi membutuhkan kepada apa? Membutuhkan kepada bimbingan ulama, walaupun masalahnya sepele. Semangat pernikahan. Dikira yang namanya nikah itu apa? Bagi-bagi apa? Bagi-bagi beban. Kalau bujangan, bebannya kan dipikul sendiri, iya tidak? Kalau sudah nikah katanya dibagi dua. Ya, separuh istri, separuh suami. Tapi banyak terjadi dalam pernikahan, bebannya bukan hanya dibagi dua, tapi diapakan? Suaminya balik tangan, cuci tangan, bebannya ditimpakan kepada apa? Kepada istri. Seringnya apa? Pulang dalam kondisi siang. Bayangannya apa? Masya Allah, di rumah sudah tersiapkan apa makanan yang lengkap. Ditanya, mana makanannya? Disuruh menyiapkan makanan bagaimana? Dikasih uang pun tidak. Kan begitu. Ya, utang ke tetangga, utang ke toko itu. Suruh utang terus setiap hari. Kan begitu. Punya anak, ya sudah, nanti kalau kita punya anak bagi dua dalam masalah apa? Mendidiknya. Ternyata apa yang terjadi? Saat malam dalam kondisi mungkin lelahnya mungkin sang ibu, atau kadang dalam kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, mungkin sang istri meminta dengan rasa harapan yang besar, tolong ambilkan ini, tolong itu. Salah siapa suruh punya anak, ini bikin repot, begadang malam kan begitu. Wala'iyadzubillah. Wa barakallahu fikum. Jadi masalah-masalah seseorang dalam kehidupan, kenyataan dalam hidup itu jangan kemudian seorang dianggap remeh, membutuhkan kepada fikih. Sebagian menganggap bahwa masalah kalau seorang hidup menempuh pada keluarga tidak senang dengan istri, suami punya power dengan dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu sebagai nahkoda, pemimpin atas rumah tangga, atas wanita, ya semaunya, tidak suka ada bentrokan, ada begini, sudah cerai, kan begitu. Ya enak mungkin bagi sang suami menikah lagi terus begitu, tidak suka cerai lagi. Andai kata memang betul perkaranya, belum tentu para atau umat ini, manusia ini paham sesungguhnya perceraian yang bagaimanakah yang dianggap sah dalam Islam, dan pernikahan yang bagaimanakah yang dianggap sah dalam Islam. Kejadian yang luar biasa, pernikahan-pernikahan yang mereka katakan cukup dengan apa? Dengan imam setempat, imam pengajiannya, ya, bukan imam masjid ya. Biasa di sana ada halakat-halakat, kumpulan-kumpulan dalam belajar itu punya apa? Imam.
punya imamnya. Tidak perlu izin orang tua, yang penting imam mengizinkan. Ya, imam jamaah, imam pengajian mengizinkan. Dinikahkan ustaznya karena sudah mendapatkan izin rekomendasi dari atasannya. Pulang kaget, loh ini anak siapa? Terus yang di samping perempuan itu siapa? Kan begitu. Bingung orang tua. Disekolahkan jauh-jauh, pulang sudah membawa apa? Bawa grup TK. Ya. Atau grup TK. Pulang bawa anak 6, 7. Ini anaknya siapa ini? Ini sebelahnya siapa? Nah, tanpa ada pengkhabaran kepada orang tua. Kadang demikian. Nikah sudah sekian tahun lamanya tidak ada pengkhabaran kepada apa? Orang tua, laki-laki maupun yang sang ibunya. Kadang pula melihat ibunya tidak pakai jilbab, tidak mau menyalami, tidak mau tegur sapa. Kenapa? Ibunya kafirah. Ibunya kafir. Kenapa tidak mau berjilbab? Karena syariat Islam harus ditegakkan. Barang siapa yang tidak menegakkan maka apa? Dia kufur. Wa'ayyadzubillah. Wa barakallahu fikum. Jadi ternyata kehidupan itu tidak akan bisa bagus dan tidak akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kecuali kembali untuk mempelajari bagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan para ulama. Walaupun dalam hal-hal yang sepele. Walaupun dalam hal-hal yang sepele. Tsumma qala masyhuran bil badli wal ihsan. Demikian pula orang tua beliau, yaitu Syekh Nasir, orang tua daripada Syekh Sa'di rahimahullah, Syekh Rahman Sa'di, juga terkenal, tersohor dalam kehidupannya itu seorang yang suka mendermakan hartanya dan berbuat ihsan baik ma'allah maupun ma'al khalq. Berbuat baik kepada sesama, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendermakan harta sampai-sampai di masa kehidupan beliau bahwa beliau itu ditopang, yaitu beliau ditempatkan kemudian kesehariannya, misalnya bulanannya itu telah mendapatkan jaminan maka beliau tidak mengambilnya. Khawatir jika perkara ini merupakan perihal yang akan mengganggu atas niat beliau, demikian pula lurusnya kebaikan-kebaikan yang selama ini. Dan ini boleh dengan catatan ada kemampuan. Dengan catatan seorang ada kemampuan seperti itu. Nah, bukan sebaliknya. Sekian banyak orang-orang yang mereka itu membuka dakwah, orang-orang yang mereka itu menggelar dakwah, apakah sebagai seorang kiai dengan latar belakangnya membuka pondok, membuka panti asuhan, atau seorang ustaz membuka juga pesantren kesana kemari, tapi logo-logonya ialah untuk meminta kepada kaum muslimin dengan cara yang halus, dengan cara yang halus. Dikenal seolah-olah kesana kemari, sibuknya luar biasa. Seolah-olah sibuknya luar biasa. Akhirnya apa? Umat dibohongi. Kalau kalian memang ingin menempatkan saya itu sebagai ustaz kalian, sebagai pengajar kalian, saya ini kan punya istri, punya anak, tidak pernah kerja. Terus bagaimana seperti ini? Lebih-lebih langsung merinci. Adapun anak saya yang pertama itu sukanya ini, yang kedua sukanya ini. Kalau di total bulannya itu sekian, mampu tidak kalian menjamin kehidupan saya? Bulannya sekian. Pantas seperti itu? Nah, tidak demikian. Jadi apa barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam kehidupannya yang sangat mulia. Sosok seorang alim, sosok seorang pembina, pengajar yang tidak dijumpai yang menyerupai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya kadang-kadang ada, kadang-kadang kekurangan, kan begitu. Jadi jangan kemudian dalam kehidupan itu seolah-olah bahwa seseorang telah memposisikan diri, menempatkan diri seolah-olah berguna bagi umat, yang kemudian dengan mengatakan andai kata dia mengucapkan 1-2 kalimat percaya umat tadi, kalau boleh kita katakan telah ada orang yang tidak pernah berbohong dalam kehidupannya.
tidak pernah dijumpai sejak kecil hingga meninggalnya berbuat tipu muslihat atau kebohongan sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata beliau berucap sesuatu, pasti umat di waktu itu, para sahabat di waktu itu akan mengiyakan. Tapi beliau tidak pernah demikian. Beliau tidak pernah demikian dan tidak mengajarkan yang demikian. Wa barakallahu fikum. Maka termasuk yang kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang dermawannya luar biasa. Dermawannya luar biasa. Tapi jika dilihat daripada kehidupannya, kadang-kadang beliau harus menggadaikan barang untuk mendapatkan apa? Sesuatu yang beliau inginkan. Karena kurangnya bahan pokok yang ada di rumah beliau, kadang beliau gadaikan barang beliau, dan beliau mengambil barang pokok untuk mencukupi kehidupan rumah tangga beliau. Naam. Tsumma qala wa kana yaqra'u 'ala an-nas al-kutub an-nafi'ah. Demikian pula beliau memiliki kebiasaan, yaitu membacakan kitab, tentunya kitab yang bermanfaat. Kitab yang mengajarkan kepada manusia dalam urusan muamalah. Urusan muamalah sangat luas. Muamalahnya seorang, interaksinya seorang dengan tetangga, muamalahnya seorang anak kepada ayah, ayah kepada anak, seorang suami kepada istri, istri kepada suami, dan terusnya. Demikian pula muamalahnya seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, interaksinya seorang kepada teman lama yang telah banyak memberikan dorongan, bantuan kehidupannya, muamalah dengan orang yang baru yang dia kenal, walaupun memiliki andil dalam proses hidupnya, beda dengan orang-orang lama yang telah dia kenal kejujurannya, yang telah dia kenal kebaikannya, kan begitu, beda. Ditempatkan pada masing-masing. Nah, bagaimana berinteraksi dengan seorang alim terhadap guru yang mengajarinya, dan seterusnya. Maka sering dalam kehidupannya beliau mengajarkan kepada manusia adbaru salawat. Setelah waktu-waktu sholat 5 waktu, dibacakan kitab yang ringkas, yang pendek, yang bermanfaat. Tapi terus jangan kemudian bergaya seperti ulama, tapi yang dibacakan dari sejak. Mungkin seumur yang saya ketahui, tahun-tahun 89 hingga sekarang, ya, terus 90-an hingga sekarang, dan sudah berapa tahun? 20 tahunan ya. Ada sebagian yang juga ingin meniru tata cara ulama untuk membacakan kitab di masjid. Selesai sholat dibacakan kitab. Misalnya dengan membacakan kitab Fadhail A'mal misalnya. Nah, dari dulu tidak berubah-ubah, kitabnya itu saja. Dan yang dibaca mungkin tentang masalah fadilah, sholat 5 waktu, fadilah puasa, sementara yang namanya masalah agama ini sangat luas. Ya tidak, membutuhkan kepada belajar dengan kesungguhan. Membutuhkan dengan belajar secara kesungguhan. Kalau tidak, banyak kebaikan-kebaikan yang luput dari kita. Banyak pintu-pintu kebaikan yang dengan keikhlasan kita kerjakan. Dan dengan kita tahu tentang kebaikan itu, kita berlomba-lomba, yang dengannya Allah akan mengangkat banyak yang luput dari kita. Dan banyak pula kesalahan-kesalahan yang dengannya karena kita tidak tahu, sehingga kita jatuh kepadanya. Kepadanya. Banyak perihal kesalahan-kesalahan yang dengannya karena sebab kita tidak tahu menjadi kita terjerumus padanya. Andai kata perkara itu terus berlanjut, andai kata perkara itu terus berada pada seorang, bukankah mempengaruhi dalam kehidupan? Maka seorang yang alim, yang Allah berikan taufik mengamalkan ilmunya, tentunya lebih jauh, lebih tinggi. Nah, sementara kelak di hari kiamat yang akan menjadi tolak ukur seseorang itu manakala melewati jembatan yang terbentang antara dua bibir neraka yang disebut dengan as-sirat, itu adalah amalan seseorang, kebaikan seseorang. Sebagian dipermudah
dengan jalan yang luar biasa cepatnya, ada yang merangkak, ada yang merayap, ada yang bergelantungan, ada yang jatuh. Nas'alullah as-salam lana wa lakum wal afiyah. Kita senantiasa memohon kepada Allah sebelum tiba hari tersebut, sebelum datang hari tersebut, untuk kemudian kita memberikan motivasi kepada diri kita semua untuk beramal, yang tentunya semua itu dibentengi atau didasari dengan satu ilmu yang sahih. Demikian pula kehidupan beliau, yanubu an imami al-masjid wa khutabihi atau khutbaihi, dan beliau juga mengganti manakala imam masjid tidak ada, maka beliaulah yang mengimami dan khutbah-khutbah pada yaumul al-jum'ah. Wa amma ummuhu fahiya min ali Utsaimin. Adapun ibu daripada Syekh Sa'di termasuk keluarga dari Al-Utsaimin. Tentang karya-karya beliau cukup banyak, dan di antara yang akan nanti kita bacakan ialah karya beliau Minhajus Salikin, salah satu kitab yang membahas tentang masalah fikih. Demikian pula tafsir As-Sa'di rahimahullah. Terkait dengan usia yang ada pada beliau rahimahullah, disebutkan bahwa kanat wafatuhu Qubail Fajar al-Khamis, yaitu pada waktu sebelum Fajar hari Kamis itu beliau meninggal rahimahullah, yaitu bertepatan dengan tahun 1376 Hijriyah. 1376 Hijriyah, yaitu kurang lebih usia beliau ialah 69 tahun, yaitu satu umur yang sesungguhnya kalau diukur dengan usia-usia pada sebahagian manusia di zaman kita, usia-usia yang di situ apa? Usia yang umum 69, sekitar 70-an. Karena ada sebagian yang sampai usianya 80, 90, bahkan 100, bahkan pada sebagian sampai lebih 110, 120. Itulah satu usia yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umur yang umum yang ada pada manusia dan mencapai pada klimaksnya. Tetapi yang menjadi perhatian bagi kita, di usia itu pula beliau Allah berikan yaitu apa? Keistiqomahan. Keistiqomahan dari mulai kecil sampai menjelang wafatnya berada pada ketaatan, berada pada amal-amal yang mulia. Kama qala rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita masuk kepada karya beliau, yaitu pada muqaddimah prakata yang beliau cantumkan pada kitab beliau Minhajus Salikin atau Minhajus Salikin wa Tawdihu al-Fiqhi fid-Din. Kitab beliau yang beliau berikan judul tentang metode atau cara yang ditempuh, yang akan dilalui oleh orang-orang yang menginginkan kepada kebaikan dunia dan akhirat, serta keterangan dengan jelas masalah fikih dalam beragama. Setelah menyebutkan tentang muqaddimah dengan yang disebut khutbatul hajah, qala amma ba'd, kemudian daripada itu, fa hadza kitabun mukhtasarun fil fiqh. Kitab yang akan beliau jabarkan yang disebut dengan Minhajus Salikin, satu kitab yang mukhtasar, ringkasan dalam masalah fikih. Ringkasan dalam masalah fikih. Dan kitab ini secara rinci apabila dihitung daripada masalah
yang beliau sebutkan, masail yang beliau sebutkan itu kurang lebih akan memuat 679 masalah. Akan memuat 679 masalah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memudahkan kita semua untuk bisa mempelajari satu persatu daripada masalah ini. Adapun dilihat daripada halaman itu kurang lebih 214 halaman, sehingga ya 214 lembar bolak-balik yang tentunya akan kita lalui. Sebelumnya saya ada niatan untuk membuka tentang Bulughul Maram, tapi kekhawatiran andai kata jangkauan cukup panjang terkadang membuat seseorang dalam kondisi seperti sampai kapan kita bisa selesaikan begitu. Jadi dulu yang dipelajari tidak pernah ada yang selesai pada sebuah kitab. Karena dalam belajar itu ada kesenangan tersendiri kalau telah menyelesaikan per kitab demi kitab. Itu ibaratnya seperti seorang dalam kondisi bepergian. Yang namanya bepergian, jarak tempuh yang cukup jauh, misalnya dari Jogja ke Jakarta. Kalau seorang mungkin naik bis atau naik kereta atau membawa kendaraan sendiri, itu kan ada kota-kota besar yang akan dia lewati. Dia tidak. Kalau kereta ya stasiun, kalau bis terminal, kan begitu. Walaupun yang dia lewati kadang-kadang atau yang dia naiki adalah bis-bis patas yang langsung, tapi tetap kadang-kadang masih lewat masuk kepada terminal-terminal induk. Nah, kalau seorang ingin menempuh satu jarak, misalnya dari Jogja ke Jakarta, dia tahu bahwa hanya 3 terminal yang akan dia lalui. Ketika selesai terminal pertama, tersisa berapa? 2. Itu senang. Ada semangat. Alhamdulillah tinggal 2 terminal. Masuk terminal yang kedua tinggal 1. Selesai terminal ketiga ada gambaran. Oh, tinggal apa? Benar lagi sampai. Sama juga seorang ketika menaiki kapal laut yang jangkauannya panjang, mungkin dari Surabaya sampai ke Irian Jaya. Beberapa pelabuhan yang akan dia singgahi. Senang kalau telah menyelesaikan pelabuhan pertama, pelabuhan kedua, kan begitu. Demikian pula mari kita tanamkan kepada kita satu semangat dalam belajar. Ya bukan berarti kemudian banyak kitab yang diselesaikan. Yang penting selesai kitab, ketika ditanya apa ya hasilnya, nggak tahu juga, yang penting selesai kitabnya. Tidak juga. Tapi harus paling tidak ada gambaran, ada ilmu yang kita ambil darinya. Dan jangan semata-mata di tengah-tengah pelajaran itu seorang hanya semata-mata menitik beratkan kepada ilmu yang termuat di situ. Kalau hanya itu saja, seorang cukup titip sama temannya, tolong kalau besok pas pelajaran misalnya fikih saya titip bapak rekaman. Nanti yang pinter siapanya ini? Yang pinter MP4-nya kan gitu. Atau yang pinter rekamannya, masya Allah hafal semua. Ya rekam, yang namanya rekaman merekam. Giliran mau menyadur, ya nantilah kalau di rumah karena saya sibuk nanti sambil di rumah sambil apa nanti saya menyadur. Gimana caranya? Pas kecapean sambil tiduran. MP4-nya jalan, tidurnya juga jalan. Jadi yang didapatnya apa? Terus diulang-ulang sama saja. MP4-nya muter, kasetnya muter juga tidurnya muter. Jadi, akhwan barakallahu fikum, ilmu itu sesungguhnya bukan hanya semata-mata sekedar sebatas kepada apa definisinya. Misalnya apa definisi thaharah, bersuci itu apa? Bukan hanya di situ saja. Tapi ada di sana perihal yang lebih daripada itu. Bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita beradab, bagaimana sabarnya kita untuk apa? Namanya ilmu butuh belajar kesabaran. Namanya ilmu butuh sabar ketika kita belajar. Kalau tidak, andai kata ingin kita hilangkan, tidak kita perhatikan, jangan mimpi manakala seorang kemudian Allah berikan kelebihan seperti ilmu, kemudian Allah jadikan dia duduk mengajar, jangan kemudian seseorang diberikan taufik min Allah Subhanahu wa taala, murid-murid yang diajari juga bisa sabar. Jadi kan, seorang akan tahu sedikit atau banyak
dikatakan bagaimana mau menyadari sang murid atau menanamkan kesadaran sang murid, sementara ketika saat belajar seorang juga tidak bisa sadar. Ini perihal yang sulit untuk bisa terwujud dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, yang namanya ilmu itu kita sampaikan kepada orang-orang yang orang-orang yang berakal, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka akal yang sehat. Jangan kemudian seorang dalam mengajarkan itu kepada sikap-sikap yang dimana seolah-olah akal itu tidak dipakai, atau seolah-olah hanya mengandalkan kepada akalnya. Sebagai contoh, seorang dalam mengajarkan itu hanya memperhatikan kepada orang-orang yang encer hafalannya, paham? Orang yang kalau mengerti itu cepat. Sementara yang sulit memahami masalah, sekali dua kali mendengar kok juga tidak paham-paham, kan begitu. Apa yang kadang-kadang muncul bagi seorang pengajar kalau tidak sabar, memang dasar kamu itu otaknya otak udang, sudah besok nggak usah belajar lagi. Kira-kira bagaimana kalau orang begitu kan? Bisa saja keluar rumah, ya sudah, kalau Anda mengatakan udang, mengatakan saya udang, otaknya otak udang, memang gayanya udangnya begitu, gigi, jepit, kan begitu. Ya dijepit sekalian di depan pintu kan gurunya. Karena emosi, kita sendiri mungkin yang mengajar. Jadi perlu kepada kesopanan, walaupun kepada orang yang tidak paham sekali dua kali. Yang namanya belajar begitulah. Allah berikan pada masing-masing itu kemampuan. Jangan kemudian seorang dalam kondisi keadaannya terlalu idealis. Harus yang namanya ilmu ditransfer dan semuanya harus paham. Kalau tidak paham disalahkan semuanya. Bisa saja tidak sampainya dan kurang dipahaminya karena kita yang kurang bagus dalam memahamkan. Bisa saja. Nah, qala barakallahu fikum, juga termasuk dalam perihal bahwa dalam menimba ilmu itu bukan semata-mata kepada ilmu itu diserap, tapi kadang-kadang membutuhkan bagaimana cara mempraktekannya, cara memahaminya, cara menerapkannya. Nah, demikian pula yang sering kita ingatkan terbesar dalam hal ini ialah kita menjaga adab sopan santun dalam perihal belajar, sehingga muatan ilmu itu bukan hanya sekedar yaitu ilmu yang telah tercokol pada diri kita, sementara saat dituntut kepada bagaimana seorang berakhlak, berbudi pekerti dan mengamalkan, itu sama sekali tidak ada pada dirinya. Qala fa hadha kitabun mukhtasarun fil fiqh. Jadi kitab yang akan disebutkan itu Minhajus Salikin yang memuat kurang lebih 679 masalah ini mukhtasar, ringkasan. Lah bagaimana kalau tidak diringkas? Bagaimana kalau bukan ringkasan? Ini hanya ringkasan. Tsumma qala jama'tu fihi baina al-masail wad dalail. Dan saya kumpulkan, kata beliau rahimahullah, dalam kitab beliau itu masalah-masalah dan dalil-dalil yang menguatkan adanya keserapian, sinkronisasi, jadi nyambung antara sebuah masalah dengan dalil yang dipakai. Jangan sampai kita bergaya seperti orang alim menyebutkan sebuah masalah, dalil diangkat tidak nyambung, tidak ada hubungannya, kita salahkan. Ini tidak tertawakan. Ya kalau yang kemudian dalam hal ini yang ada orang tertawakan, menasihati dengan baik-baik, kemudian kita sadar, kalau semakin jadi, akhirnya orang-orang awam yang anggapannya di bawah ilmu daripada dia, terus dibohongi dengan gayanya bertampil sebagai seorang yang alim, ini membahayakan. Al-imam mudhillin. Bisa saja kita tergolong kepada orang-orang yang menjadi imam, pemimpin yang membawa umat, yang membawa manusia tapi kepada kesesatan. Ini juga bahaya. Jangan dikira seorang yang kemudian telah mendapatkan pengikut itu bangga. Jangan demikian. Hendaknya sadar bahwa yang namanya manusia
lebih-lebih ketika mengajarkan kepada sesuatu dan menanamkan baik pemahaman dari sisi akidah, keyakinan, kepada fikih dan yang lainnya. Apabila pada sebuah kesengajaan kesalahan yang tidak ada upaya-upaya perbaikan, bertobat atas kesalahan yang ada, mengakui sebuah kesalahan, itu semua tidak ada, khawatir kita tergolong kepada orang-orang yang mendakwahkan, menyiarkan, menyebarkan satu Islam tetapi pada kesesatan yang sangat nyata. Qala waqtasartu fihi ala ahamil umur, dan aku meringkas, kata beliau rahimahullah, kepada masalah-masalah yang penting. Walaupun dalam Islam ini cukup banyak masalah penting yang tidak beliau singgung secara detail di sini. Dan bukan bermaksud bahwa para ulama itu mengajari dalam Islam itu ada masalah penting dan ada masalah yang tidak penting. Asalnya semuanya masalah itu seluruhnya perkara yang penting, tapi mana yang perlu dikedepankan, mana yang didahulukan untuk dipelajari, supaya seorang paham, tahu persis. Sebagai misal, seorang ingin menasihati temannya. Mungkin dalam masalah pakaian dia masih menjulurkan, misalnya kain panjangnya, celana panjangnya di bawah mata kaki. Mungkin masih pakai kaos yang ketat. Sisi lain dia orang yang belum tahu tentang sholat, bahkan sholat pun belum pernah. Yang diceramai bagaimana? Ya akhi takillah, wahai saudaraku, takillah, pakaian ini nggak boleh, harus pakai yang menutup aurat tapi yang bagus begitu. Saat sholat dikumandangkan tidak ada sedikit pun detik untuk ke sana. Justru masalah itu yang disampaikan. Berjenggot dulu, karena ini perkara yang diwajibkan, kan begitu. Nasihati perkara yang penting. Mungkin masalah akidahnya, andai kata dia pegang di waktu itu dan selamat akidahnya, Allah takdirkan tidak lama kemudian meninggal lebih selamat ketimbang seorang menasihati dalam perkara mabuknya, masalah mungkin merokoknya, masalah penampilannya. Ada perkara yang lebih didahulukan. Sementara yang dibaca, sementara yang disoroti oleh orang-orang yang menganggap bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu kepada praktek-praktek penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah ada di halayak ramai. Perjudian diingkari. Kita juga mengingkari namanya perjudian, kan begitu. Perzinaan, kita juga mengingkarinya. Minuman keras kita juga mencarinya. Tapi jangan sampai slogan-slogan yang semacam ini lebih diangkat ketimbang masalah tauhid. Giliran seorang mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka apa yang mereka lakukan? Masih membawa kalung-kalung yang mereka anggap sebagai penolak bala, kan begitu. Senjata api tidak mempan, senjata tajam tidak mempan, gelang, kalung, jimat dan sebagainya. Lah bagaimana Islam mau tegak kalau yang menegakkan dengan kesyirikan masih masih akrab? Kalau iktimatnya, sandarnya kepada selain Allah masih besar, sandarannya kepada selain Allah masih besar, bagaimana seorang akan bisa mengharapkan bahwa Islam itu akan tegak di muka bumi ini? Islam akan Allah izinkan tegak di muka bumi ini kalau seorang mengedepankan masalah tauhid, masalah akidah seorang, benarnya seorang dengan masalah tauhid, dan kemudian satu persatu dalam masalah kewajiban-kewajiban itu dihimbau, perintahkan, diajak. Jangan kemudian mimpi bahwa apabila perkara-perkara seperti minuman keras, perzinaan, berjudi itu hilang, dianggap bahwa kaum muslimin telah melaksanakan syariat Islam. Belum tentu. ثم قال وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع وكثيرا أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا. Demikian pula saya memilih dan meringkas kepada satu masalah yang di situ perkara yang penting. Demikian pula a'dhamuha naf'an, masalah yang sangat besar manfaatnya. Masalah yang sangat besar manfaatnya. Karena apa?
perkara ini sangat dibutuhkan. Perkara ini sangat dibutuhkan. Dan banyak masalah yang akan saya sampaikan nanti, kata beliau, masalah yang disitu saya meringkas, yaitu dalil atau nas dalam masalah apabila hukumnya telah jelas. Jika satu masalah hukum telah jelas, maka beliau meringkas. Tidak sampai bertele-tele, tidak sampai kemudian merinci tentang dalil-dalil yang ada. Bisuhulati hifdhihi wa fahmihi ala al-mubtadi'in, supaya gampang dipahami, dipelajari dan dihafalkan oleh orang-orang yang baru belajar. Dan tentunya jangan kemudian mengatakan, saya ini sudah 10 tahun lalu mengenal salaf, kok yang dibaca ini terus. Saya ini bukan orang yang baru. Tidak. Bukan demikian. Bukan yang dimaksud ukuran baru, lama itu dengan waktu kita mengenal salaf, kita mengenal dakwah. Tidak juga. Atau berkali-kalinya majelis yang kita duduki. Tidak. Kadang seseorang memahami sesuatu yang dikatakan itu baru baginya, walaupun dia orang yang lama, manakala ilmu-ilmu yang ada tadi betul-betul seorang belum pada batasan menguasai secara keseluruhan. Dan siapa yang telah menguasai ilmu secara keseluruhan? Siapakah? Bahkan di kalangan para ulama tidak ada satupun yang mereka itu mampu menguasai ilmu secara keseluruhan dengan apa? Dengan maksimal, dengan sempurna. Masing-masing ada kekurangan. Nah, kalau di anal ilma, karena yang namanya ilmu, kata beliau rahimahullah, ma'rifatul haqqi bidalil. Yang namanya ilmu itu mengenal kebenaran dengan didasari dalilnya. Itu namanya ilmu. Ilmu itu seorang mengetahui satu kebenaran disertai dengan dalil. Disertai dengan apa? Dalil. Bukan hanya katanya, bukan hanya dengan mengatakan menurut fulan wa fulan, tapi seorang mengenal satu kebenaran bidalilihi, disertai dengan dalilnya. Wal fiqhu, adapun fiqh, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-far'iyyah bi adillatiha min kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Yang namanya fikih itu kata beliau mengenal hukum-hukum syar'i. Meskipun kalimat far'iyah mengenal hukum-hukum syar'i yang beragam, yang bercabang. Ini diluruskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Seolah-olah dengan kata-kata mengenal hukum-hukum syar'i yang syarak, yang cabang, ada isyarat bahwa di sana ada hukum-hukum syar'i yang sifatnya apa? Usul. Seperti yang sering didengungkan oleh banyak para pergerakan dakwah. Kita ini kalau dalam memahami fikih itu harus memahami mana yang dikatakan usul, mana yang dikatakan furu'. Ya tidak. Jangan memahami fikih itu asal paham saja. Mana yang usul, mana yang prinsip, mana yang cabang. Lah kalau orang itu sedang membicarakan masalah yang furu', yang cabang, jangan disikapi dengan sikap-sikap yang apa? Yang apa? Yang keras. Contoh, masalah menaikkan kain di atas mata kaki. Apa kata mereka? Itu masalah apa? Masalah furu'. Itu masalah yang bukan prinsip. Bukan prinsip itu. Masalah furu'. Jadi kalau ada membahas masalah kemudian terkait dengan orang-orang yang mereka itu masih menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, itu jangan diingkari dengan pengingkaran yang keras. Itu kan masalah furu', bukan prinsip. Baru kalau masalah prinsip kita boleh apa? Mengingatkan dengan keras. Ini masalah furu'. Jangan dibesar-besarkan. Jangan dibesar-besarkan. Maka andai kata boleh kita berdialog dan jujur mereka dalam dialognya, tolong rinci kepada kita mana yang dikatakan usul, prinsip, dan mana yang dikatakan furu'. Kemudian dicetak, baru kita pesen apa namanya itu, kontra apa namanya yang apa, papan yang besar yang biasa dipasang di jalan-jalan itu,
Kayak baleho itu apa ini? Pesan di situ tertulis ini masalah usul, ini masalah furu', dipropagandakan supaya apa? Supaya paham orang itu. Ini yang boleh kita bertoleransi. Karena apa? Kata mereka, kalau masalah furu' toleransinya harus tinggi, kan begitu. Kalau masalah furu' harus toleransi yang tinggi, tidak boleh saling mengecam. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan, asfal minal ka'bain, atau ma tahtal ka'bain fakinnar, apa yang di bawah mata kaki ancamannya neraka, itu masalah-masalah yang kita boleh bertoleransi dalam mengingatkan umat. Jadi urusan-urusan yang ancamannya kepada neraka, itu seorang dikatakan dia toleransi. Ini bahaya. Faidah-faidah yang sering dipakai untuk mengambangkan masalah dan menjatuhkan seolah-olah bahwa kaum salaf, satu kaum yang mereka itu keras, kemudian suka mengilzamkan, kaku dan seterusnya. Ini masalah yang sesungguhnya tidak ada pada dakwah salaf. Justru karena kelembutannya, justru karena kasih sayangnya, justru karena kepeduliannya, salaf kemudian ingin memahamkan kepada umat. Karena masalah ini bukan masalah yang sepele, ya tidak. Kalau tidak mungkin dia tinggalkan, manusia itu biasa, ya terserah kalian masuk neraka apakah tidak, kan begitu. Karena kasih sayang kita, pedulinya dan keinginan bahwa penerapan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang dikatakan imannya sempurna sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau dirinya cinta kepada kebaikan, cinta kepada ketaatan, cinta untuk tidak terjerumus dalam kesesatan, maka cintailah pula saudaranya agar mereka itu berbuat ketaatan, berbuat kebaikan dan tidak terjerumus kepada kesesatan. Semaqala rahimahullah tentang masalah memahami ahkam syariah yang dikatakan fikih, itu sumbernya baik dari Al-Quran, demikian pula dari As-Sunnah, demikian pula dari ijma', yaitu kesepakatan para ulama, demikian pula apa yang diistilahkan dengan qiyas as-sahih, pengkiasan tetapi dengan qiyas yang sahih. Fala aqtasiru 'ala al-adillah al-masyhurah, dan aku meringkas mencukupkan dengan dalil-dalil yang masyhur, khaufan min at-tafwil, karena saya khawatir kalau pembahasan yang saya jabarkan di sini, kata beliau, penggunaan hadis, mana yang dhaif, mana yang dikatakan hasan dan seterusnya, panjang pembahasannya, khawatir masalahnya menjadi rumit, menjadi ekornya panjang dan sulit dipahami. Sehingga beliau rahimahullah meringkas dan mendahulukan kepada dalil-dalil yang masyhur. Wa idza kanat al-mas'alatu khilafiyah, dan kalau ada satu masalah yang diperselisihkan, ittasartu ala al-qaul alladhi tarajjaha indi, maka beliau berkeinginan untuk menyebutkan masalah yang di situ diperdebatkan oleh para ulama, masing-masing membawa dalil. Aku cukupkan dengan masalah yang menjadi rajih indi, yaitu apa? Yang menurut saya itulah yang kuat. Jadi bukan bermakna bahwa Syekh Sa'di mengajari supaya orang taklid, orang mengikuti fikih beliau. Bagi seorang yang nanti menjumpai dalam masalah ini ada pendapat-pendapat yang berbeda dan masing-masing kuat dalilnya dan tidak sejalan dengan apa yang dikatakan Syekh Sa'di, perkara yang diperbolehkan, bukan satu perkara yang diilzamkan. Tab'an lil adillah asy-syar'iyyah. Baik. Nah, kita lanjut atau kita buka untuk tanya jawab sebentar dari apa yang tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat sebelum kita masuk kepada masalah yang pertama dan berikutnya. Nah, baik, perihal mencukur rambut, dikatakan mohon penjelasan mengenai hukum mencukur rambut bayi yang baru lahir. Hadis Nabi SAW kepada bayi yang telah masuk usia 7 hari,
Dan 7 hari yang dimaksud itu 7 hari atas perhitungan Hijriyah. Karena nanti ada perbedaan hitungan Hijriyah dengan hitungan Masehi. Contoh, bayi yang lahir, ini kan dari Ahad ya. Bayi yang lahir pas bertepatan dengan azan maghrib. Azan maghrib. Walaupun nanti ada banyak primbon orang Jawa mencermati bayi yang lahir saat azan maghrib, matahari tenggelam, dengan bayi yang saat lahir apa? Matahari terbit. Dia tidak. Apa atau bahasanya apa itu? Kembang-kembang apa itu ya? Jadi itu dipahami sendiri. Itu jangan. Semua hari milik Allah, semua waktu milik Allah, dan Allah Jalla wa'ala yang mengaturnya. Jadi kalau ada apa-apa hari di mana bayi kita lahir saat matahari mencuat terbit, saat matahari tenggelam, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalinya kepada siapa? Ta'awudnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ta'awudnya membuat acara-acara tumpengan, membuat bunga begini nanti untuk menjaga keselamatan sang bayi. Tidak. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bayi lahir saat maghrib, kalau Hijriyah berarti telah terhitung hari Senin. Telah terhitung hari apa? Senin. Maka kapan hari ketujuhnya? Hari ketujuhnya ialah Ahad depan. Karena untuk menghitung 7 hari itu sehari sebelum kelahiran. Misalnya sang anak lahir hari Senin, maka sehari sebelum kelahirannya hari Ahad, tapi pekan depan kan begitu. Sehingga akan jatuh pada hari yang ke-7. Nah, kalau hitungan Masehi karena belum bergulir jam itu 12, maka masih hari apa itu? Hari Ahad. Beda tidak? Kalau hitungannya Masehi, anak yang lahir hari Ahad pas maghrib, maka akikahnya kapan? Kapan dia? Sabtu. Karena dia lahir hari apa? Hari Ahad. Paham? Jadi ukuran yang mu'tamat perubahan hari itu dengan apa? Tenggelamnya apa? Tenggelamnya matahari. Nah, karena telah terhitung hari esok. Nah, beda dengan Masehi. Masehi menunggu jam 12. Jam 12. Lahir saat jam 12 kurang 5 menit. Hari apa itu? Hari Ahad. Jadi tidak. Jamnya siapa? Jamnya dokter jam 12 5 menit. Berarti hari apa? Senin. Jamnya sang ibu jam 12 kurang 5. Dokter dengan ibu beda pendapat. Siapa yang dijadikan penengah? Bingung nanti. Jam tidak menjadi patokan. Bahaya. Kalau kemudian seorang timangnya semata-mata. Tapi boleh. Jangan bermakna nanti pulang jam rumah dibongkari semua, dihancurkan. Bapaknya pakai jam ditarik, dibakar. Tidak, bukan begitu. Tidak mengajarkan demikian. Jam itu masih dipakai. Tauhid. Tetapi jangan sampai kemudian dalam masalah-masalah perihal yang ada kaitannya dengan syarak itu seorang terlalu apa? Menyandarkan dengan penyandaran yang baku. Nah, kemudian pada hari ke-7 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aqu yaumus sabihi, yang namanya seorang anak, apakah dia laki-laki atau perempuan, maka di hari ke-7-nya diakikahi. Dan dalam acara akikah itu dikatakan yuhlaq, dicukur rambutnya, kemudian disembelihkan untuknya. Jika laki-laki maka dengan 2 ekor kambing, jika perempuan maka dengan 1 ekor kambing. Dan hadisnya hadis yang sahih. Hadisnya hadis yang sahih. Dan mencukur, jika seorang punya keberanian dan keahlian itu dengan mencukur gundul, apa yang misalkan dikerok, dicukur gundul, itu yang benar karena dikatakan wa yuhlaq. Beda dengan al-qasr. Kalau qasr dengan gunting, digunting saja. Tapi kalau melihat misalnya kepalanya ada di sana membahayakan dan tidak ada yang berani, maka boleh dengan dicukuri dengan apa? Gunting. Tapi kalau ada yang punya keahlian, kebiasaan, jangan-jangan
sang bapak karena semangatnya sunnah pengen nerapkan, dicukur sendiri, tergores semua kepala bayinya. Bahaya ini. Iya. Atau kadang-kadang ibunya karena tamasuknya dengan sunnah, bapaknya mungkin baru-baru ngaji, suaminya baru-baru ngaji, sudah saya sendiri nangani. Sang ibu juga yang mencukur sendiri, tergores semua. Nah, jadi kalau memang tidak ada keberanian atau tidak ada keahlian, mungkin mengambil mencari orang yang paham, yang tahu dan ada keberanian di situ, dan boleh seandainya memang keadaan yang tidak memungkinkan dengan menggunting. Adapun hadis yang diperselisihkan para ulama, rambut sisa cukurannya itu ditimbang, disedekahkan dengan seperak emas atau perak, itu diperselisihkan. Wallahu alam. Amal yang dilakukan para ulama ialah kepada kelemahan hadis itu, sehingga jarang yang menerapkan untuk penimbangan rambut seberat perak atau emas dan disedekahkan. Meskipun ada sebagian yang melakukan demikian. Baik. Ada yang lain? Nah, hadis-hadis yang semisal tadi itu masalah akidah dan seterusnya itu pelajaran-pelajaran yang demikian membutuhkan kepada apa? Bimbingan para ulama. Tadi mungkin dulu kita pahamnya yang namanya hari yang biasa kita dapati kan perubahannya kalau sudah jam 12 kan gitu ya. Sementara yang dimaksud dengan hari yang ada ialah iktimatnya kepada Hijriyah yang sahih. Nah, walaupun Anda tinggal di negeri misalnya negeri yang tidak menggunakan kalender Hijriyah, lahir anaknya di Amerika sana, di Prancis atau di mana, tetap penghitungannya dengan apa? Hijriyah. Nah, barakallahu fiik. Ada yang lain? Baik. InsyaAllah mungkin pada kesempatan yang lain kita lanjutkan pada ini. Mudah-mudahan diberikan kesabaran kepada kita untuk menuntaskan kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, kemudahan baik dalam memahami, terkhusus yaitu dimudahkan pula dalam menerapkan. Itu namanya taufik, dari sisi memahami satu masalah dan menerapkan, karena tidak menjadikan satu perkara yang mudah. Antara satu pelajaran itu telah kita pahami dengan baik, kemudian bisa mudah untuk diamalkan, seperti masalah istilah bertaubat, meninggalkan suatu keburukan, kembali kepada Allah. Itu suatu definisi ilmu tentang bertaubat. Tapi yang namanya seorang kemudian bisa mudah melaksanakan apa yang didefinisikan atas suatu ilmu, itu perihal yang tidak semua kepada manusia Allah berikan kemudahan. Ada yang Allah mudahkan. Oleh sebab itu ada istilah-istilah orang yang mungkin baru mengaji, orang yang sedikit ilmunya, tapi kalau dia ada di sisi amal, masya Allah kan begitu. Ada sebagian yang ilmunya luas, ilmunya begini, tapi dalam masalah amal seperti tidak ada sama sekali. Maka ini satu kehidupan yang butuh bagi kita untuk kita pahami dengan sebaik mungkin dan harus kita jalani. Dan mudah-mudahan dengan sabarnya kita dan taufik semata-mata min Allah, Allah akan memudahkan segala urusan kita, baik kehidupan kita di dunia, lebih-lebih urusan kita kelak di alam akhirat nanti. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.